semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan saya Rafa Sadira, mahasiswa dari Politeknik Bakti Kartini D3 Farmasi kelas karyawan. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi dengan membahas sebuah topik yang mungkin sempat teman-teman dengar di berita tapi mungkin belum kita pelajari secara mendalam, yaitu kelompok jamur Mucormycetes atau penyakitnya yang biasa kita kenal mucormycosis atau jamur hitam. Di sini saya ingin berbagi hasil dari rangkuman materi mengenai bagaimana mikroba Mucormycetes ini bekerja. Jadi mari kita ulas bersama sisi mikrobiologi dari jamur hitam ini sebagai bagian dari proses belajar kita bersama. Jadi teman-teman, Mucormycetes adalah sekelompok jamur berfilamen mold yang hidup secara alami di lingkungan, terutama di tanah, dedaunan membusuk, kompos, dan kayu lapuk. Penyakit yang disebabkan oleh jamur Mucormycetes ini merupakan penyebab infeksi serius yang dikenal sebagai mucormycosis atau infeksi jamur hitam yang jarang terjadi namun berpotensi mematikan terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme dan dampak dari jamur ini terhadap tubuh kita? Mari kita bedah penjelasannya satu persatu dalam rangkuman materi berikut ini. Mucormycosis atau jamur hitam merupakan infeksi yang langka, namun penyakit ini meningkat tajam di tengah pandemi COVID-19. Penyakit ini menyerang orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah atau terganggu. Hingga saat ini setidaknya ada 9.000 orang yang terinfeksi penyakit ini di India dari jumlah kasus normal 20 per tahunnya. Peningkatan kasus ini dipengaruhi oleh infeksi COVID-19 dan penggunaan steroid yang melemahkan sistem imun. Perawatan lama di rumah sakit, penggunaan oksigen atau ventilator, serta kondisi seperti kadar oksigen rendah, zat besi tinggi, dan lingkungan kurang higienis turut mendukung pertumbuhan jamur Mucormycetes. Mucormycosis merupakan infeksi jamur Mucormycetes yang langka dan agresif. Penyakit ini disebabkan oleh jamur dari ordo Mucorales. Penyakit ini sebagian besar menyerang sinus hidung dan rongga mulut. Dampaknya dapat tetap berada di dalam sinus paranasal atau berkembang ke rongga mata dan otak. Untungnya, mucormycosis tidak akan menyebar secara langsung antar manusia. Penyebab mucormycosis umumnya terjadi ketika spora terhirup oleh orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jamur dan spora ada di mana-mana mulai dari tanah, tanaman, buah, dan sayuran membusuk hingga area dan kebun yang berdebu. Pasien beresiko tinggi kelompok orang yang sangat rentan terhadap penyakit ini adalah 1. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah yaitu diabetes. 2. Orang yang menjalani pengobatan kanker seperti kemoterapi. 3. Pasien yang menggunakan obat steroid atau imunosupresan secara berlebihan. Kelompok ini juga mencakup pasien yang menderita COVID-19 yang mengalami kesulitan bernapas dan menggunakan oksigen serta ventilator mekanis. Pasien beresiko tinggi harus waspada dan memperhatikan jika ada gejala yang muncul. Gejala: adanya perubahan warna pada hidung atau menghitam, oleh karena itu dinamakan jamur hitam. Jamur ini juga dapat menyebabkan hidung berair, hidung tersumbat, nyeri wajah, nyeri gigi, sakit kepala, kesulitan bernapas, dan batuk. Salah satu gejala yang paling umum adalah mempengaruhi sinus, terlokalisasi atau meluas ke mata, area gigi dan wajah, dan otak. Dalam kasus yang parah, penyakit ini dapat melemahkan, termasuk kemungkinan kelumpuhan dan memungkinkan memerlukan amputasi. Diagnosis: untuk mendiagnosis dan memastikan penyakit ini secara klinis, dapat dilakukan endoskopi hidung secara sederhana, biopsi, dan MRI. Kemudian radiografi juga dapat membantu mendiagnosis mukosa sinus dengan memeriksa kekeruhan sinus paranasal, level cairan, destruksi tulang, osteomyelitis. Pencegahan: untuk mencegah diri Anda tertular penyakit ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah memakai masker. Bagi penderita diabetes, penting untuk mengontrol kadar gula darah. Pasien berisiko tinggi termasuk penyintas COVID-19 perlu dipantau secara ketat karena meningkatnya kasus jamur hitam setelah sembuh dari corona. Pengobatan: obat anti jamur intravena diikuti dengan anti jamur oral dapat mengobati dan mengelola penyakit ini. Jika tidak ditangani secara dini, intervensi bedah harus dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut yang mengakibatkan hilangnya bagian tubuh yang terkena seperti pengangkatan palet atau mata.
Scan dan MRI dapat membantu menentukan tingkat infeksi dan memandu debrimen bedah. Itu dia penjelasan singkat mengenai sisi mikrobiologi dari kelompok jamur Mucormycetes atau penyakitnya jamur hitam. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita khususnya dalam memahami peran mikroba Mucormycetes di dunia kesehatan. Saya Rafa Sadira, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.